Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Delima Isti Prawiradani Putri, Magister Epidemiologi dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Hari ini kita akan membahas mengenai sampling data. Apa yang akan didapat setelah kuliah ini? Yang pertama, saya berharap teman-teman bisa mengidentifikasi dan mendefine the population yang akan teman-teman teliti. Lalu yang kedua, bagaimana teman-teman nanti dapat mengidentifikasi dan menjelaskan metode-metode yang biasa digunakan untuk pengambilan sampel. Oke, kita masuk ke sampling. Sampling itu mulai dari yang terbesar, ada target population, source population, sampling frame, sample, baru ke study subject. Kita masuk dari definisinya dulu. Yang pertama adalah population. Population itu adalah seluruh set of observational unit yang ditargetkan oleh penelitian. Lalu yang kedua ada target population, itu adalah di bawahnya lagi yang lebih kecil, grup yang akan menjadi target dari penelitian tersebut. Lalu search population itu yang kira-kira kita bisa mencapai grup tersebut ketika penelitian dimulai dan sampelnya itu kita ambil. Lalu ada sampling frame. Kalau sampling frame itu adalah list atau sistem yang mengidentifikasi unit dari search population. Jadi sampling, jadi ada frame ya, frame diambil dari search population gitu. Nah, sampel a subset of search population yang dipilih untuk penelitian. Nah, kalau misalnya di sini masih bingung, kita masuk ke contohnya di slide sebelah. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah urutan dari yang mulai target population, source population, sampling frame, sampai ke tadi terakhir study subject. Population, contohnya, ini penelitiannya di Indonesia, target population-nya semua dewasa, orang dewasa yang berusia 30-60 tahun yang tinggal di urban area of Indonesia. Nah, ini teman-teman kalau misalnya masih kebingungan, yang sebelah kiri ini adalah definisinya, sebelah sini, yang di kanan itu adalah contohnya. Jadi tadi populasi Indonesia, targetnya adalah dewasa umur 30-60 tahun yang tinggalnya di urban area. Nah, di mana nih kira-kira dari target population ini kita dapatkan? Misalnya, kita akan menargetkan dapatkannya source-nya ini dari puskesmas, dari beberapa kota di Indonesia tadi, itu oke. Terus dari yang tadi, dari puskesmas ini, kita akan ngambil di mana nih frame-nya, bagaimana kita akan capture atau memframing dari sampel yang sudah kita tentukan atau sampel dari penelitian kita. Yang pertama, misalnya kita bisa ambil dari electronic health records, misalnya dari Medrec yang elektronik, yang di yang diambil dari puskesmas tadi. Oke, terus nanti sampelnya gimana? Nah, ini tergantung pemilihan dan tujuan dari penelitian. Jadi sampel ini akan misalnya di random subset dari individual yang terpilih dari medical records. Nanti ini akan bergantung tadi ya metode cara pengambilan sampelnya akan bagaimana, apakah random ataukah snowball, apakah dari orang ke orang. Lalu ini yang part terkecil adalah study subject individual yang sudah dikontak, lalu dikonsen atau diberikan info konsen, menandatangani dan setuju untuk berpartisipasi dan mengikuti dari data collection proses. Jadi ya dilihat tadi ya, jadi population itu paling besar dan study subject itu paling kecil, begini urutannya kurang lebih. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang bulatnya ini, kita masuk dari paling besar adalah target population, lalu masuk ke source population, sampling frame, sampel, dan study subject. Nah, ini teman-teman bisa lihat, silakan dicoba. Misalnya ada seorang peneliti yang akan melakukan penelitian prevalensi dari heart defects di anak-anak di Indonesia gitu ya, pada anak-anak di Indonesia. Target population-nya ya mulai dari mana? Misalnya karena ini adalah di Indonesia,
kita di Indonesia. Jadi target population-nya adalah anak Indonesia. Source population-nya kira-kira kita bisa ambilnya dari mana? Ambilnya dari ini children. Children-nya nanti ditentukan mau children umur berapa. Itu. Lalu sampling frame-nya. Sampling frame-nya itu mau seperti apa? Apakah misalnya akan diambil pada rumah sakit yang memiliki cardiac center misalnya gitu. Nah, lalu diambilnya itu dari apa? Apakah dari medical record atau kita menunggu di poli sampai sampelnya tercukupi. Misalnya nanti di poli itu ada beberapa pasien tentang pasien anak tentang heart defect ini, langsung kita ambil sampelnya atau subjeknya. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih teman-teman bisa memplottingkan agar lebih memudahkan mulai dari yang terbesar atau bisa jadi mulai dari yang terkecil mundur sampai teman-teman bisa mendefinisikan bagaimana sih kita akan mengambil sampel. Yang penting teman-teman itu mengerti bagaimana prinsip utamanya. Misalnya teman-teman itu sudah tahu bagaimana metode risetnya itu akan berjalan. Bagaimana desain studinya, desain penelitiannya itu akan dilakukan. Dan sudah memikirkan data collection-nya itu apa yang akan diambil gitu. Baru masuk ke sampling. Ini adalah representatif atau gambaran awal bagaimana teman-teman akan mengambil sampelnya, sampling. Nah, di sini nanti akan menentukan validitas dari penelitian, hasil penelitian atau resum yang teman-teman akan buat setelah penelitian tersebut. Jadi kalau misalnya nanti penelitiannya judulnya apa, ternyata sampelnya itu salah sasaran, itu akan menyebabkan hasil penelitiannya tidak valid karena meneliti pada sampel yang salah. Kita masuk pada sampling teknik. Nah, untuk sampling teknik ini dibagi dua, ada non-probability sampling dan probability sampling. Nah, apa aja sih yang ada pada probability sampling dan non-probability sampling ini? Yang pertama kita akan mulai dari non-probability sampling. Ada convenience sampling, quota sampling, judgment atau purposive sampling, dan snowball sampling. Sedangkan kalau yang probability sampling itu ada simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan multi-stage sampling. Jadi apa bedanya non-probability sampling dengan probability sampling? Jadi untuk non-probability sampling ini adalah pemilihan sampelnya atau pengambilan sampelnya ini tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama atau diketahui untuk terpilih. Sedangkan kalau yang probability sampling itu ada kemungkinan di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama dan terukur untuk terpilih. Untuk non-probability sampling ini tujuan utamanya adalah salah satunya untuk mendapatkan informasi secara mudah, cepat, dan ketika populasinya tidak dapat diidentifikasi sepenuhnya atau misalnya memang populasinya sangat-sangat terbatas. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat dari gambar di slide ini. Yang pertama tadi ya ada convenience sampling. Jadi convenience sampling itu yang paling gampang diakses. Kalau misalnya nih lihat teman-teman ini ada antrian dari populasi yang sudah teman-teman tadi plotkan. Jadi dari source population-nya ya sudah ditentukan nih frame-nya seperti apa. Nah, kalau misalnya ada orang yang berbaris, convenience sampling itu yang paling aja gampang buat peneliti. Misalnya ini nih yang biru ya, jadi dia yang ada di garis depan aja deh semuanya masuk gitu. Nah, itu adalah namanya convenience sampling. Lalu ada purposive sampling. Purposive sampling ini purposive, jadi dia punya tujuan ya. Jadi ada tulisannya nih meet research kriteria. Jadi sesuai dengan kriteria yang dicari oleh peneliti atau sesuai dengan studi yang akan dilakukan. Nah, contohnya kalau misalnya teman-teman lihat dari orang-orang yang berbaris ini, yang birunya cuma satu gitu ya dari setiap baris. Baru dia akan masuk ke dalam kriteria sampel semuanya. Jadi dia yang masuk aja ke dalam kriteria yang dipilih. Lalu yang selanjutnya adalah kuota sampling. Kuota sampling ini
Jadi ada beberapa kuota yang ditentukan oleh peneliti bergantung pada penelitian yang dilaksanakan. Misalnya nih ya, dari 100% kuota itu, misalnya yang dibutuhkan adalah 5 pemain baseball, 10 ya, 10 pemain baseball misalnya, 5 pemain sepak bola, 3 pemain bulu tangkis, 2 pemain padel misalnya. Jadi, di itu misalnya kita kriterianya atlet ya. Jadi ada porsinya, oh sekian persen banyaknya untuk pemain apa sampelnya. Kenapa bisa ditentukan seperti itu? Karena misalnya, oh ternyata, peneliti itu bertujuan untuk meneliti kekuatan otot sehingga cukuplah untuk, mengambil sampel segini dengan persenan segini dengan pertimbangan atau atas pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ada penelitian dari sebelumnya atau ada, teori yang sudah mendasari hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah snowball sampling. Jadi snowball sampling ini terutama pada pasien-pasien dengan yang terbatas, misalnya dengan stigma yang tinggi sehingga kita sangat-sangat kesulitan untuk mencari sampel tersebut. Jadi sampelnya ini bersembunyi di bawah permukaan gitu ya. Jadi nanti snowball itu teman-teman bayangkan snowball ya lingkaran salju yang jika semakin menggelinding itu akan semakin besar. Nah, di sini juga kelihatan polanya. Awalnya cuma bapak yang ijo yang di tengah ini, nanti bapak yang ijo ini akan merekomendasikan temannya untuk menjadi sampel. Karena kita nggak bisa nih mendeteksi gimana ya caranya gitu, karena dia di bawah permukaan, sehingga kita tidak bisa mencari ke lebih dalam kecuali memang karena orang yang hafal atau orang yang tahu. Jadi dari bapak ini akan eee mulainya dari yang paling bawah yang oranye dan ungu akan di-refer ke yang merah, ke yang ijo gitu, sampai nanti kuotanya terpenuhi atau sampai tidak ada lagi yang bisa ditanya, seperti itu. Itu adalah snowball sampel. Jadi pada, penelitian-penelitian yang stigmanya masih tinggi dan tersembunyi biasanya. Jadi ini untuk penjelasannya yang convenience, sampling tadi ya. Jadi, misalnya kalau contohnya survei pada manusia pada pusat perbelanjaan atau pada taman-taman tertentu yang gampang aja kayak misalnya nyebar brosur gitu ya, yang setiap ketemu aja dikasih seperti itu convenience sampling. Kalau yang non probability sampling itu yang kuota tadi ya, jadi, seperti inilah salah satu contohnya. Jadi dia akan dibagi dari kategori-kategori yang berbeda dengan karakteristik juga yang berbeda. Sehingga, nanti dari karakteristik-karakteristik ini akan muncul, gimana nih kalau misalnya di atlet apa, gimana nih kalau di atlet apa, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan pelayanan kesehatan di puskesmas dari kalangan remaja, dewasa, dan lansia di sebuah kota. Menentukan kategori yang ingin diwakilkan sama remaja 15-24 tahun, ini kategorinya agak-agak ya, jadi nanti misalnya ya remajanya ditentukannya sekian sampai sekian tahun, dewasa 25-59, lansia lebih dari 60. Misalnya akan, menentukan kuota berdasarkan proporsi populasi atau kebutuhan studi, misalnya dari 300 responden itu ada 90 remaja, 150 dewasa, dan 60 lansia. Jadi pokoknya, kuotanya segini atas alasan tertentu, dengan spesifikasi tertentu agar semua karakteristiknya ini dapat muncul, nanti dipenuhi per 90, 150, dan 60, seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasan yang snowball, yang lebih detailnya. Contohnya adalah yang HIV/AIDS, mulai dari 3 orang yang mulai dikenal atau bisa jadi cuma 1 orang yang dikenal, lalu, dia akan merujuk atau memberikan teman-teman yang lain yang memiliki kondisi serupa untuk, penelitinya. Jadi, kelebihannya ini dapat menjangkau populasi yang tersembunyi dan biaya waktu lebih relatif rendah karena kita bukan cuma ya, kita, mencari itu dari referensi seseorang. Nah, yang agak tricky-nya karena semua ini,
ada pro dan con ya, atau minus dan plus, itu ya kita kalau misalnya nggak dapet referral dari temannya itu agak kesulitan. Nah, ini purposive sampling sebenarnya yang tadi dibahas purposive sampling itu adalah kedua. Contohnya adalah untuk menilai kebijakan layanan kesehatan ibu, peneliti mewawancara 10 orang senior yang aktif melayani selama 10 tahun terakhir, seperti itu. Jadi ini karena dia pemilihannya itu sesuai tujuan, jadi yang dianggap paling relevan dan berpengetahuan untuk menjawab semua pertanyaannya. Jadi perlu key informan dan hanya kelompok tertentu yang bisa memberikan data. Kita masuk ke dalam probability sampling yang tadi semua orang atau semua sampel atau semua frame itu memiliki peluang yang sama untuk masuk ke dalam sampel. Nah, ini yang paling banyak digunakan adalah simple random sampling. Jadi ini paling simple, paling minimalis gitu ya untuk sampling. Yang pertama, misalnya bisa digunakan cara untuk pengocokan lewat dadu misalnya. Nanti populasinya itu dikasih nomor absen 1 sampai 100. Ya udah kita random aja 1, 5, 9, 2, 3, 10 misalnya kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Oke, ini contohnya simple random sampling. Jadi populasi sumbernya itu, misalnya semua ibu hamil yang terdaftar di puskesmas pada tahun berjalan, misalnya di tahun 2025 ada 1.000 orang. Terus ditentu ini ukuran sampelnya, misalnya kita butuhnya 100 responden untuk cek kadar HB. Terus kita ambil sampling frame dari nomor 1 sampai nomor 1000. Terus kita pilih 100 angka acak menggunakan software statistik atau tabel angka acak atau fitur random di Excel. Contohnya misalnya sama dengan ini ya contoh rumusnya dalam kurung sama dengan run dalam kurung atau undian manual. Jadi bisa aja cuma kayak pakai dadu nomor 1, nomor 2 gitu kayak gitu. Panggil dan ambil data dari 100 ibu hamil yang nomornya terpilih. Jadi nanti hasil dari kocokannya itu ditulis siapa aja, nomor berapa aja dipanggil seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada systematic sampling, di mana systematic sampling ini yang pertama itu harus meet the research kriteria. Jadi kriterianya itu harus sama dengan yang dicari oleh research atau penelitian tersebut atau peneliti tersebut. Jadi nanti individu yang terpilih misalnya dari beberapa interval. Jadi kita pakainya karena sistematik ya pakai interval misalnya 1, 3, 5, 7 misalnya ya. Dari setiap sampling frame itu akan terpilih. Jadi katanya idealnya sih kita itu memilih yang secara random nomor yang akan kita mulai misalnya ya udah setiap 3 nomor dari angka mulainya dari angka 8 gitu. Jadi kita sebenarnya mulai dari angka 8-nya itu juga random. Nah, ini kita masuk ke stratified sampling. Jadi stratified sampling itu sampel yang mengikutkan representatif group dari study unit. Tadi kita udah belajar ya, apa tuh study unit, sejauh apa, dan dengan spesifik karakter. Misalnya contohnya penduduk dari urban dan rural area atau dengan umur yang berbeda. Nah, sampling frame-nya ini harus dibagi untuk beberapa grup. Jadi distratakan gitu. Ada misalnya stratanya bisa dari pendidikan misalnya, ya tergantung dari karakteristik. Misalnya dari pendidikan mulai dari pendidikan terakhirnya adalah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 misalnya seperti itu. Atau bisa juga dari tergantung penelitian. Misalnya ibu anak 1, ibu anak 2, ibu anak 3, misalnya kayak gitu. Atau juga bisa hal-hal yang lainnya. Ternyata misalnya pembeli misalnya ya ini, pembeli bakso tahu yang cuma somanya aja, pembeli bakso tahu yang cuma bakso tahunya aja, seperti itu misalnya. Lalu ini random or systematic sample itu harus
ditentukan dulu ukurannya. Jadi ada ukurannya yang akan diambil dari stratum itu berapa gitu. Dari setiap stratum itu akan diambil berapa orang atau berapa sampel. Kita masuk ke cluster sampling, di mana cluster sampling ini kita akan memilih dari grup-grup pada study unit atau cluster kita sebut, dibanding dengan kita ngambil satu-satu unit individual gitu. Jadi misalnya kita targetkan populasinya itu semua anak usia 12 sampai 23 bulan di Kabupaten X. Jadi semua anak. Tapi nanti ini populasi targetnya. Terus nanti ditentukan unit klasternya. Misalnya unit klasternya itu desa atau kelurahan yang digunakan sebagai penentu dari klasternya. Jadi nanti teman-teman harus menentukan dulu nih klasternya, klaster yang seperti apa dan bagaimana. Misalnya kalau ini adalah klaster kedaerahan. Jadi misalnya ternyata di Kabupaten X itu ada 150 desa. Dari 150 desa itu kita akan ambil klaster acak. Jadi peneliti itu akan memilih 30 desa secara acak dan nanti di desa itu ada anak umur 12 sampai 23 bulan, diambil aja semuanya, misalnya seperti itu. Misalnya judulnya kita mau lihat status imunisasi kayak gitu. Atau bisa juga ditentukan klaster-klaster lain, misalnya ternyata bukan dari kedaerahan, ada definisi klaster lain tergantung peneliti, tujuan dari penelitian tersebut. Kita masuk ke multi-stage sampling, di mana sampling ini dari judulnya dia multi-stage ya, jadi dia akan ada berlapis-lapis nih untuk pengambilannya. Yang pertama kita bisa ambil dari populasi yang paling besar dulu. Kita tentukan dulu definisi populasinya seperti apa, apakah sesuai dengan tujuan dari penelitian atau tidak. Lalu setelah itu dilakukan clustering. Dari clustering itu random. Lalu dari random cluster itu, ini kan mirip dari cluster sampling ya. Tapi dari cluster itu nanti juga akan dipilih secara acak lagi. Jadi dari cluster tadi kan kalau yang cluster diambil semuanya aja dari cluster. Nah, kalau ini udah di cluster, ada lagi satu stage lagi, yaitu diambil secara random unitnya dari dalam cluster tersebut. Nah, gitu. Jadi ini biasanya dipakai pada penelitian-penelitian community base dari desa yang berbeda atau dari kelurahan yang berbeda, dan dari bisa juga tentunya sesuai dengan definisi tadi ya variabelnya, mau dari apa yang berbeda itu juga bisa gitu. Untuk kasus-kasusnya yang populasinya sangat beragam dan sangat besar, itu bisa ditambahin lagi stage-nya itu untuk mengambil populasi yang betul-betul diperlukan atau sesuai dengan penelitian. Oke, ini recapnya dari probability sampling. Semoga teman-teman bisa mengingatnya dengan mudah dan akhirnya nggak bingung nih gimana caranya untuk mengambil sampling sesuai dengan tujuan penelitian atau sesuai dengan kriteria penelitian. Seperti itu. Ya, bagaimana untuk materi hari ini? Semoga dapat dicerna dengan baik dan semoga apa yang disampaikan itu menjadi pemahaman yang baik juga. Silahkan untuk diskusi bisa menghubungi email yang ada pada layar ini ataupun komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.